Setelah beberapa pengaturan, Feng Tianxing dan Jiang jatuh ke hutan dengan 4 pengawal, berbaur dengan kelompok besar setan, dan memasuki kedalaman sepanjang jalan. Begitu mereka memasuki kota, Feng Tianxing menemukan tempat yang berbeda. Hampir di kota ini tidak ada pedagang, tetapi ada banyak restoran dan sejenisnya. Ada juga banyak setan dengan riasan tebal dan riasan cerah di jalanan. Meskipun Feng Tianxing tidak dapat memahami cara mereka berdandan, tidak mudah untuk melihat rona merah dan detak jantung Jiang. Kenapa tempat ini begitu cabul? Jiang mengalihkan pandangannya secara langsung, dan menundukkan kepalanya untuk tidak melihat setan-setan ini. Feng Tianxing meliriknya, tetapi dia tidak melihat petunjuk apapun. Iblis tetaplah iblis, sisiknya masih sisik, dan mereka tidak melihat tindakan keterlaluan. Penasaran? Ada apa denganmu? Kurasa tidak apa-apa untuk iblis-iblis ini. Mulut Jiang berkedut sedikit. Apakah kamu tidak melihat sisik telanjang itu? Feng Tianxing tertegun sejenak, dan hanya setelah melihat tangannya barulah itu tercermin. Di antara iblis, sisik ini hampir sama dengan kulit. Sekarang setan-setan ini menunjukkan sisik mereka dengan sembrono, yang berarti ada orang di sana. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Memang terlihat sedikit seperti itu. Namun, Feng Tianxing mencengkeram leher Jiang dan mengangkat kepalanya dengan senyum jahat. Kenapa kamu masih malu? Sayang sekali. Apakah kamu sudah cukup melihat? Jiang berdalih. Itu berbeda. Melihat Jiang mencoba membela diri, Feng Tianxing tertawa dan tidak mengambil hati, dan membawa Jiang jauh-jauh untuk masuk lebih dalam. Tempat ini masih jauh dari akademi yang didirikan gubernur. Seharusnya bukan masalah akademi gubernur untuk mengatakan perjalanan sebulan. Jika Anda melihatnya seperti ini, itu hanya kebiasaan di sini. Lagi pula, setelah mereka menempuh perjalanan selama sebulan, lingkungan di bumi ini sudah banyak berubah. Apakah itu untuk Jiang atau Feng Tianxing? Gaya eksotis, ini unik. Feng Tianxing tampak kusam, langsung pergi ke restoran, menemukan tempat duduk di dekat jendela, meminta anggur, dan minum perlahan bersama Jiang. Kalian berdua terlihat sedikit tanpa wajah, tamu dari tempat lain. Yang kedua berkata dengan suara rendah, jelas ada hal lain yang ingin dia katakan. Feng Tianxing sedikit mengangguk. Ketika saya pertama kali tiba di sini, saya tidak tahu tempat yang bagus untuk menghabiskan waktu di sini. Xiao Er berpikir sejenak sebelum mengatakan ini. Kalau kamu baru pertama kali ke sini dan kantongmu malu-malu, lebih baik kembali setelah melihat-lihat. Kalau kamu kaya, ada tempat untuk menghabiskan waktu. Hanya saja konsumsinya sedikit lebih mahal. Ada perdagangan sutra di tempat itu baru-baru ini. Saya tidak tahu berapa banyak tamu yang mungkin memiliki setengah helai sutra untuk uang mereka. Mendengar ini, Bu Jiang hampir tidak bisa menahan tawa. Setengah sutra? Kamu terlalu hina. Siapa orang yang duduk di depanmu? Ini adalah produsen terbesar sutra yang sangat mahal di mulut Anda. Jika tidak ada yang lain, ada banyak barang sutra yang mereka butuhkan saat ini, dan keluaran Feng Tianxing sudah cukup. Tidak hanya Jiang, tetapi beberapa pengawal yang hadir hampir tidak bisa menahan tawa mereka, yang tidak ada artinya. Feng Tianxing memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dan kesadarannya menyapu cincin sumi sebelum dia berkata. Setengah sutra, tidak juga. Jawaban yang begitu serius membuat Jiang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri, dan ledakan tawa menyebar ke seluruh restoran. Jiang langsung tersenyum dan berbaring di atas meja, memegangi perutnya, terengah-engah. Feng, jangan terlalu serius. Aku khawatir aku akan mati karena tawa di sini hari ini. Xiao Er memiliki ekspresi bingung di wajahnya, tetapi juga menatap Feng Tianxing dengan serius, berbicara dengan sungguh-sungguh. Jika kamu tidak bisa mendapatkan setengah helai sutra bersama, itu sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin. Beri aku sedikit biaya tugas, dan aku bisa membawamu ke sana juga. Aku bisa mengerti. Orang-orang dari tempat lain selalu ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Nyatanya memang seperti itu, bagaimana? Beri aku uang tiket dan aku akan mengantarmu ke sana. Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu berkata. Dengan cara ini, kamu membawa kami ke sana, dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Wajah Er kecil penuh kegembiraan, dan wajah ini berkata dengan antusias. Dalam hal ini, kalian berdua minum dulu, dan kamu bisa menelponku jika ada yang harus dilakukan. Feng Tianxing bertanya langsung. Mengapa wanita iblis di kotamu seperti ini? Apa alasannya? Kata Xiao Er terus terang dengan ekspresi tidak terkejut di wajahnya. Apakah kamu tahu akademi yang didirikan oleh gubernur? Kecuali kita, ada kota-kota lain di sekitar sini yang sama. Semuanya untuk dinikmati orang-orang besar itu. Mereka bukan tuan yang mengambil uang. Lihat gaun Anda, itu tidak sama. Itu keluarga kaya, lihat saja, dan jangan terlalu memikirkan hal lain. Feng Tianxing mengangguk ringan, lalu berkata. Oke, kalau begitu bawakan kami beberapa toples anggur yang enak dulu, lalu sedikit makanan pembuka. Kami akan pergi setelah makan. Xiao Er pergi dengan wajah penuh kegembiraan. Dan setelah adegan ini, Jiang tidak bisa menahan diri sama sekali.
meraih lengan baju Feng Tianxing. Feng, lihat pakaianmu. Lusuh dan tua. Sama sekali tidak terlihat seperti keluarga kaya. Lihat sutra ini. Sayangnya, sudah hampir 3 hari dan belum diganti, kan? Feng Tianxing tidak memberi Jiang waktu untuk terus bermain. Jadi dia menarik lengan bajunya dan terbatuk. Kamu membuatku menahan diri. Kita tidak terbiasa sekarang. Jadi kita harus selalu mencari pemandu lokal. Jiang mengambil wajahnya, dan kembali normal. Hanya dari tubuhnya yang bergerak-gerak dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat betapa kerasnya dia bertahan. Terutama karena kognisi Jiang, nilai Feng Tianxing pasti dapat digambarkan dengan 2 kata teror, bahkan berkali-kali lebih kuat dari ayahnya. Ini adalah sesuatu yang Jiang pikirkan tanpa keraguan. Dari segi sutra saja, Feng Tianxing memiliki keunggulan yang cukup, dan bahkan melampaui ayahnya dengan menghancurkan. Sekarang dia telah menjadi seorang laksamana dan memiliki kekuatan besar, dan sutra, yang dibuat khusus untuk orang kaya, pasti akan memiliki pasar yang besar setelah Feng Tianxing pergi ke akademi yang didirikan oleh gubernur kali ini. Bukankah kebutuhan orang-orang kaya itu adalah bukti bahwa mereka berbeda dari setan biasa? Sutra adalah, begitu juga barang mewah lainnya di masa depan. Dia bahkan bisa meramalkan betapa mengerikannya aset di tangan Feng Tianxing setelah waktu ini. Menggandakan adalah cara paling halus untuk mengatakannya, dan bahkan mungkin lebih menakutkan. Lambat laun, senyum di wajah Jiang tidak bisa lagi ditahan, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Karena dia tahu bahwa ini bukan tujuan utama Feng Tianxing kali ini, tetapi tujuan sekunder. Ngomong-ngomong, memperluas asetnya dan mencapai ketinggian yang tak tertandingi oleh semua iblis hanyalah tujuan sekundernya. Jadi apa tujuan utamanya? Jika dia mencapai tujuan ini, ketinggian seperti apa yang akan dia capai?